Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung berterima kasih kepada tim pemenangan calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono yang memutuskan tidak mengajukan gugatan hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Pramono memastikan akan segera melaksanakan program kerjanya dalam 100 hari pertama setelah dilantik. Ini wawancara jurnalis kami Putri Oktaviani bersama Pramono Anung. Saudara, saat ini kita tengah menanti khususnya bagi warga Jakarta penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih. Saya sudah bersama dengan masih calon ya Mas ya? Calon gubernur Jakarta Mas Pramono Anung, karena kita masih menunggu Mas nanti penetapannya. Mas Pram, sebelumnya terima kasih sudah bersama di Kompas TV dan selamat 50,07%. Mas Pram, menarik, kemarin kan kita tahu ada opsi walkout, kemudian ada upaya ingin mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi ternyata sampai di masa akhir tim Ridho maupun Darmakun nggak jadi mengajukan nih. Artinya besar kemungkinan satu putaran dan juga kemenangan untuk Mas Pram. Tanggapannya seperti apa Mas Pram? Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih bahwa proses pemilihan gubernur di Jakarta ini dibandingkan dengan pemilihan gubernur yang sebelumnya, kali ini lebih tenang, lebih damai, riang gembira. Sehingga dengan demikian kami secara khusus berterima kasih terhadap hal itu. Yang kedua, karena proses ini sudah berjalan dengan transparan, mulai dari perhitungan di TPS, PPK, kota, kabupaten, kemudian kemarin di provinsi, kemudian terakhir kalau memang ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi, dan karena di Jakarta nggak ada laporan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka kita tinggal menunggu apa yang menjadi keputusan di KPU Jakarta. Di 100 hari pertama kepemimpinan, nanti apa yang dikebut? Kemudian bagaimana dengan komunikasi ataupun hubungan dengan pemerintah pusat, Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Jadi yang namanya pemerintah daerah itu harus taat, tunduk, patuh kepada pemerintah pusat. Bahkan dalam undang-undang yang mengatur ada 152 kata yang mengatur itu. Sehingga tidak ada ruang yang namanya pemerintah daerah itu berbeda dengan pemerintah pusat. Tapi yang kedua, pemerintah Jakarta, gubernur, wakil gubernur mempunyai ruang yang cukup lebar untuk menjadikan Jakarta menjadi kota global yang lebih baik. Sehingga itulah yang menjadi hal prioritas utama saya maupun Bang Dul kalau kemudian kami dilantik untuk itu. Jakarta udah nggak lagi jadi ibu kota, undang-undang DKI juga sudah diteken. Nanti seperti apa mungkin terobosannya untuk Jakarta? Yang paling utama, apa yang kami janjikan di dalam kampanye, saya akan pasti untuk bisa dipenuhi di 100 hari pertama. Yang kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Bahwa kemudian ada hal-hal baru yang akan kami rancang seperti Jakarta Funding dan sebagainya, pasti akan kami lakukan. Sehingga dengan demikian, saya dan Bang Dul sudah bersepakat, kami berdua adalah kepemimpinan bersama, tidak sendiri-sendiri. Itu yang akan kami lakukan. Oke, terima kasih Mas Pram. Semoga harapannya semua program kerja, janji kampanye, bahkan slogan Jakarta Menyala ini nggak cuma sekedar jadi slogan, tapi bisa aplikasikan untuk Jakarta lebih baik. Terima kasih Mas Pram. Itu tadi saudara perbincangan kami dengan Pramono Anung. Tentu harapannya adalah saat Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, ada perbaikan dan tentu saja apa yang sudah baik sebelumnya dilanjutkan kembali. Putri Oktaviani, Yanuar Benediktus, Kompas TV, Jakarta. Partai Solidaritas Indonesia mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan Pilgub Jakarta Pramono Anung Rano Karno. Ucapan disampaikan setelah partai politik pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono tidak mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah PSI Jakarta, Geraldi Rian Wibinata, menegaskan partainya akan mengawal penggunaan anggaran daerah oleh pemerintahan baru di DPRD Jakarta. Dengan tidak adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi hingga batas masa pendaftaran gugatan sengketa hasil pilkada pada Rabu malam, apakah bisa dikatakan paslon Pramono Rano menang satu putaran atau paslon Ridwan Kamil Suswono masih punya peluang di putaran kedua? Kami akan bahas ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini politisi juru bicara pemenangan Pramono Rano Ciko Hakim, juga bergabung bersama kami politisi Partai Gerindra Hendar Samarantoko dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Bang Ciko, begini, oke kalau kemudian di MK tidak ada gugatan yang dilayangkan untuk hasil Pilgub Jakarta, tapi di sisi lain pasangan Ridho sudah sempat mengajukan gugatan ke DKPP atas proses penyelenggaraan pemilu. Apakah ini tidak mengganggu proses yang ada sekarang dan sudah ditetapkan hasilnya 50,07% untuk pasangan Pram Rano?
Kami rasa enggak ya, karena yang diajukan ke DKPP itu kan hal-hal yang terkait dengan personel-personel atau anggota-anggota dari penyelenggara pemilu. Jadi saya rasa tidak akan ada efek terhadap hasil penetapan suara yang sudah dihitung di tingkat provinsi kemarin, yang dari sejak awal tidak pernah berubah, dari Sirekap, kabupaten kota, kecamatan, kemudian provinsi di 50,07% bagi perolehan suara kami. Dan alhamdulillah kami mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada warga Jakarta dan juga pada kontestan di Pilkada Jakarta 2024 ini, di mana kita tahu semuanya berjalan dengan lancar dan kita melihat juga di akhir walaupun sempat ada keinginan untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil, terkait dengan perolehan suara, namun akhirnya tidak dilakukan, masuk pada tenggat waktu 23.59 malam tadi. Ya, alhamdulillah itu aja dulu yang sebenarnya membuat kami cukup bahagia, dan harapan kami ke depan ya Mas Pram, dalam waktu dekat pastinya akan ada kontak dengan para pemimpin partai politik dan bagaimana untuk ke depan bisa bersama-sama mengelola kota yang kita cintai ini, dan kita yakin bahwa tidak mungkin bisa ini dilakukan oleh sosok Mas Pram dan Bang Dul sendirian tanpa juga dukungan dari semua stakeholders Jakarta, baik itu yang memilih Mas Pram maupun yang bukan. Di sisi lain juga PSI Bang Hendar sudah menyatakan selamat kepada pasangan Pram Rano atas kemenangan di Pilgub Jakarta. Bagaimana posisi Gerindra dan teman-teman partai di koalisi Kim Plus lainnya? Apakah juga akan mengucapkan selamat atau sudah malah mengucapkan kepada Pram Rano? Secara ofisial mungkin belum, tapi saya secara pribadi ya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Dul ya atas hasil perhitungan suara. Ini bisa kita katakan kurang lebih 1 putaran, bahwa yang saya katakan inilah indahnya demokrasi. Kami ingin memberikan suatu panutan kepada yang lain, kepada kita semua. Demokrasi itu ternyata indah, siap menang dan siap kalah, menang tanpa ngaresake, kalah berjiwa satria. Menang tanpa harus mengejek-ngejek pihak yang kalah, kalau kalah ya legowo. Siap menang dan siap kalah, itu penting sekali, dan saya rasa DKI menjadi salah satu contoh dan barometer untuk saja berarti posisinya Kim Plus sekarang ini sudah mengakui hasil rekapitulasi, walaupun sempat sebelumnya ada narasi bahwa tetap yakin bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran, Bang. secara ofisial mungkin belum, tapi apabila kita melihat kepada aturan undang-undang pilkada, batas waktu pendaftaran terakhir yaitu tadi malam jam 23.59, tim hukum di pasangan Ridho belum mengajukan gugatan MK, maka oleh karena itu berdasarkan itu tentunya hampir bisa dipastikan ya secara hukum Mas Pram dan Bang Dul menang 1 putaran. Oke. Kami menyatakan selamat pada soal tersebut. Sudah bisa dipastikan Mas Adi bahwa ini kita akan, ya sudah, Pilkada Jakarta sudah selesai, hasilnya 1 putaran, atau masih ada ruang untuk 2 putaran itu, Mas Adi? Ya, saya kira secara politik soal Pilkada Jakarta ini game over. Biasanya KPU itu menunggu apakah ada putusan sengketa hasil pilkada atau tidak. Karena sampai tadi malam itu tak ada gugatan apapun, maka sebenarnya KPU pasti dalam waktu dekat akan segera menetapkan pemenang pilkada di Jakarta, yaitu Pramono dan Bang Dul ya, untuk menjadi pemimpin dan gubernur di Jakarta untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau kemarin kan hanya sebatas pengumuman hasil soal pilkada, siapa yang unggul dan siapa yang kalah gitu ya. Tapi setelah tidak ada gugatan apapun di Mahkamah Konstitusi, ini bisa dipastikan sebenarnya pemenangnya adalah paslon nomor 3. Itu satu, Mas. Yang kedua, saya melihat Pilkada Jakarta ini berbeda 1000% dengan Pilkada 2017 yang lalu, yang saya kira cukup brutal dan memang menggunakan sentimen politik identitas. Kegaduhannya cukup luar biasa, bahkan residunya itu berlanjut hingga Pilpres dan bahkan sampai saat ini sebenarnya cukup terasa. Tapi di Pilkada 2024 ini alhamdulillah gitu ya, kita harus berterima kasih kepada pasangan Pram
dan Sidul karena mampu menyatukan Ahok dan anak Abah. Ini satu momentum yang cukup luar biasa. Dan pada saat yang bersamaan kita juga harus berterima kasih kepada kubunya Pak RK dengan Pak Suswono karena mampu menyatukan Pak Jokowi dengan FPI, mampu menyatukan antara Pak Jokowi dengan PKS. Ini satu pemandangan politik yang saya kira memang ke depan kita semua harus tahu bahwa ya politik ya seperti apa yang kita saksikan Nah, hari ini. kondisinya meneduhkan, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menutup mata saat Pramrano nanti menjabat. Ini status Jakarta sudah berubah jadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Undang-undangnya sudah ditandatangani oleh Presiden Mas Adi, tapi kepresnya belum diteken. Ini akan berpengaruh tidak menurut Anda terhadap kepemimpinan Pramrano ke depan? Saya kira Pak Pram dan Sidul itu akan tutup mata persoalan apakah Jakarta itu daerah khusus ataupun daerah istimewa. Karena telanjur misalnya sudah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, maka janji-janji politik yang disampaikan secara terbuka saat kampanye itu wajib hukumnya dilakukan. Karena apapun saya kira visi misi yang sudah disampaikan itu sudah dicatat dan wajib hukumnya diimplementasikan. Misalnya soal bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, kemiskinan juga bisa dihilangkan, termasuk mengatasi persoalan banjir dan macet. Jadi Bang Ciko sebagai jubir yang paling konsisten sejak awal harus siap-siap ini akan dikuliti oleh publik tentang bagaimana mewujudkan semua janji-janji yang disampaikan oleh paslon nomor 3 ini. Yang jelas, Mas, saya kira sekalipun ibu kota itu sudah pindah ke IKN, rasa-rasanya memang soal epicentrum peradaban politik dan ekonomi itu tidak serta-merta simsalabim. Jakarta untuk 5 dan 10 tahun yang akan datang, rasa-rasanya akan tetap menjadi magnet, akan menjadi sumber, dan menjadi daya tarik yang saya kira masih belum tergantikan oleh IKN sekalipun. Mungkin setelah 10 tahun, mungkin 15-20 tahun yang akan datang, secara perlahan Jakarta tak lagi menjadi satu-satunya idola, karena pusat peradaban dan pusat peradaban politik Aha. itu ganti ke tempat yang lain khususnya di IKN. Jadi di situ menurut saya konteksnya. Nah, terkait soal tak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi, saya menengarai dua hal. Sepertinya memang kubu Ridho ini agak sedikit pesimis untuk mengungkap fakta-fakta terkait dengan dugaan soal kecurangan ya, terutama Oke. soal terstruktur, sistematis dan masif. Sampai hari ini kita juga belum pernah nemu dalam kasus pileg, pilpres, bahkan pilkada, tak ada satupun bukti-bukti yang cukup valid untuk bisa Baik. dibuktikan. Dan kalau kita mengacu pada undang-undang untuk pemilihan gubernur dengan jumlah penduduk 6 sampai 12 juta, kan selisih sengketa hasil yang layak diperkarakan itu kan maksimal 1%. Mhm. Ini paslon nomor 1, nomor 2, ke nomor 3 itu kan cukup jauh Mas. 1 dan 3 misalnya jaraknya sekitar 9 sampai 10%. Sementara paslon 2 jaraknya itu sekitar 40%. Jadi dari segi regulasi sebenarnya agak sulit untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Eh, Seperti itu yang kemudian membuat kenapa paslon Ridho dan Dharma Pangerekun itu gagal menggugat perselisihan hasil sengketa soal pilkada di Jakarta. Tantangan menghadapi pemerintahan baru, gimana meresponnya dari PDIP sendiri, Bang Ciko? Karena kan untuk mensinkronisasikan program-program Pramrano nanti saat menjabat resmi sebagai gubernur wakil gubernur dengan pemerintah pusat, terutama yang kita tidak bisa menutup mata juga sebelumnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini ada afiliasi begitu dengan kubu sebelumnya di kubu Kim Plus saat mendukung pasangan RK Suswono. Bagaimana kemudian bisa memastikan program-program Pemprov Jakarta ke depan ini bisa sinkron dengan pemerintahan pusat ke depan? Bang Ciko? Kita coba perbaiki komunikasi kami dengan Bang Ciko Hakim terlebih dahulu. Tadi kita Bang Ciko, mohon maaf, suara saya terdengar jelas, Bang? Udah kedengaran suara saya? Oke, silakan lanjutkan, Bang. Silakan. Belum ya? Belum ya? Saya dengar jelas. Suara saya? Oh, oke. Pada prinsipnya itu kan suatu keharusan, itu bukan sesuatu yang menjadi opsi atau alternatif, mau nurut apa mau enggak dengan pemerintah pusat. Tadi Mas Pram juga sudah menyampaikan di paket sebelumnya yang ditayangkan bahwa pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan, bahkan disebutkan 150-an kata tadi terkait dengan kepatuhan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat itu adalah suatu keharusan. Dan kita tahu sosok Mas Pramono Anung itu sebagai pejabat yang pernah menjabat di berbagai jabatan dan posisi di Republik ini adalah orang yang sangat prudent, orang yang sangat tertib dalam administrasi, tertib dengan aturan dan patuh pada konstitusi. Nah itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Jadi nggak ada masalah
Dan saya meyakini betul, ini adalah keyakinan saya pribadi ya, saya mewakili pribadi, bahwa di dalam lubuk hati terdalamnya Pak Prabowo adalah Mas Pramono Anung. Betul excel, orang yang selalu perform dalam jabatan-jabatannya, orang yang bisa menempatkan dirinya dimanapun dia ditaruh dan dimanapun dia berkiprah. Dan kita lihat aja nanti bagaimana ke depannya terkait, tapi saya ingin mengomentari terkait dengan DKI menjadi DKJ, karena secara visi misi yang telah dibuat oleh tim kami ketika menghadapi pilkada ini adalah visi misi yang sudah berbasiskan bahwa Jakarta adalah daerah khusus Jakarta, khususnya terkait dengan bicara soal kebudayaan yang sering digaungkan oleh Bang Dul, tentunya yang dimana Jakarta selama ini tidak boleh mengedepankan hanya salah satu budaya karena bagian dari ibu kota, dan di dalam visi misi kami jelas terlihat bahwa kebudayaan Betawi, begitu juga kebudayaan-kebudayaan yang lain akan terus menjadi titik tolak di mana kedepannya tentunya untuk menjadi kota global, budaya lokal itu harus betul-betul. Sudah kami tangkap di situ. Bung Hendar, saya singkat saja masing-masing. Saya kasih kesempatan Bung Hendar dan Mas Adi. Kalau posisi Gerindra nanti ke depannya setelah pemerintahan Pram Rano di Jakarta ini akan resmi menjabat, gimana posisi Gerindra? Ya, tentunya kita belum bisa menentukan sikap pada saat ini karena posisi yang ada pada saat ini Gerindra masih satu koalisi dalam pasangan Ridho. Tapi dinamika yang ke depan terjadi bisa saja secara struktural kita masuk ke dalam untuk mendukung pemerintahan Mas Pram dan Bang Dul, atau kita menjadi pihak yang di luar sistem tersebut atau ya bisa dikatakan seperti oposisi ya. Tapi harus dilihat juga bahwa Partai Gerindra dalam sejarahnya tidak pernah ya, kalau salah selalu salah, kalau benar selalu benar. Jadi bahwa filosofi dari Partai Gerindra harus melihat itu secara kontekstual. Apabila memang salah, kita harus katakan salah dan kita sampaikan kritik. Tapi kalau benar, ya kita harus dukung itu. Nah, itu yang ditunjukkan pada saat ini bahwa ketika kita kalah, kita bisa memberikan selamat dan tidak mengajukan gugatan, walaupun sebenarnya secara hukum peluang itu masih ada. Tapi jiwa kesatria kita kedepankan untuk masalah seperti itu. Oke, Mas Adi, singkat saja dinamika politik di Jakarta bakal bagaimana kemudian kalau Pram Rano resmi menjabat nanti? Singkat saja. Saya kira sangat tergantung bagaimana hubungan politik antara PDIP dan Gerindra. Kalau hubungan PDIP dan Gerindra baik-baik saja, saya kira pastinya Gerindra di Jakarta akan menjadi partner strategis dan mitra strategis untuk Pram dan Dul. Tapi sebaliknya, kalau hubungan Gerindra dan PDIP tidak baik-baik saja, tentunya Gerindra akan menjadi posisi berada di luar kekuasaan dan akan menjadi kelompok-kelompok yang akan selalu memberikan masukan-masukan kritis dan tajam untuk memberikan check and balances kepada Pram dan Cidul. Saya kira itu Mas Tifal kuncinya. Baik, Bang Ciko, Bang Hendar Sam, dan Mas Adi, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami sore ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bang Ciko, Mas Adi. Selamat sore.